Buaya Learisa Kayeli, cerita rakyat dari Maluku. Penulis Asrif, narator Putri Maharani. Bab 1, Pulau Haruku yang Asri. Di sebelah timur Pulau Ambon terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Haruku. Pulau tersebut terkenal subur. Bukit-bukitnya ditumbuhi pohon yang rindang. Tanaman tumbuh dengan baik. Cengkih dan pala selalu berbuah lebat. Itulah sebabnya warga Pulau Haruku banyak menanam cengkih dan pala. Kedua tanaman itu menjadi tanaman andalan yang memberi manfaat bagi warga setempat. Selain tanah yang subur, Pulau Haruku juga memiliki sungai yang jernih airnya. Warga sekitar menjaga sungai agar tidak tercemar sampah. Ikan-ikan bertelur dan berkembang biak dengan baik. Sungai yang jernih menjadi tempat hidup yang layak bagi ikan dan hewan sungai lainnya. Pulau Haruku adalah pulau yang subur. Tanaman menghasilkan buah yang lebat. Sungai menghasilkan air yang bersih dan jernih. Lautnya menghasilkan ikan yang melimpah ruah. Masyarakatnya hidup damai dan saling tolong-menolong. Itulah Pulau Haruku, pulau yang subur, indah, dan damai. Bab 2, Raja, Sungai Learisa Kayeli. Pulau Haruku dihuni oleh beberapa negeri. Salah satunya bernama Negeri Aman Harukui. Di Negeri Aman Harukui terdapat sebuah sungai kecil yang oleh warga setempat diberi nama Sungai Learisa Kayeli. Airnya jernih dan banyak ikan di dalamnya. Selain menjadi tempat hidup bagi banyak ikan, seekor buaya betina juga hidup di Sungai Learisa Kayeli. Buaya itu berbadan besar, giginya terlihat tajam, ekornya panjang dan bertenaga kuat, kulitnya keras dan tebal bagai baja. Matanya tajam mengamati dan mengawasi sekelilingnya. Pastilah buaya itu sangat kuat dan perkasa. Walau tampak menyeramkan, buaya Sungai Learisa Kayeli tidak pernah menyerang warga sekitar sungai. Malah sebaliknya, sang buaya suka menolong warga yang hendak menyeberangi sungai. Pada saat air sungai meluap, warga sulit menyeberangi sungai. Pada saat seperti itu, sang buaya datang ke pinggir sungai. Ia membiarkan punggungnya menjadi tempat pijakan orang yang hendak menyeberangi sungai. Demikianlah setiap ada orang yang hendak menyeberangi sungai, yang buaya akan datang menolong mereka. Karena buaya Sungai Learisa Kayeli suka menolong warga, buaya itu dijuluki Raja Sungai Learisa Kayeli. Ia selalu mengawasi dan menjelajahi tiap bagian aliran sungai. Buaya itu menjadi penjaga sekaligus penguasa tunggal di sepanjang sungai. Perilaku sang buaya yang suka menolong terkenal ke seantero Negeri Aman Harukui. Wajarlah ia disebut sebagai Raja Sungai Learisa Kayeli. Selain karena badannya yang besar, sang buaya juga suka menolong warga. Hal itu dilakukan sang buaya demi menjaga hubungan baik dengan warga sekitar. Manusia dan hewan memang harus saling menjaga, agar tercipta suasana yang harmonis, damai, dan tentram. Kebaikan sang buaya dibalas pula oleh kebaikan warga negeri Aman Harukui. Usai menumpang di punggung sang buaya, warga akan menyematkan sebuah cincin ke jari sang buaya. Cincin tersebut terbuat dari ijuk yang dianyam sedemikian rupa sehingga terbentuk seperti cincin yang seukuran dengan jari-jari kaki sang buaya. Warga menyematkan cincin ke jari sang buaya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan sang buaya. Seperti itulah cara warga negeri Aman Harukui menjaga hubungan baik dengan sang buaya. Bab 3, Pertarungan buaya Pulau Seram melawan ular raksasa. Di utara Pulau Haruku, terdapat Pulau Seram. Pada bagian barat Pulau Seram, beberapa ekor buaya hidup, rukun dan damai. Mereka mencari makan bersama-sama, saling berbagi, saling menolong, dan saling melindungi. Namun, pada suatu hari kedamaian sekelompok buaya itu terusik oleh kehadiran seekor ular berbadan besar dan panjang. Ular itu adalah ular raksasa. Ular raksasa itu hendak menguasai tempat tinggal buaya-buaya Pulau Seram. Ia menghendaki agar buaya-buaya Pulau Seram pergi dari kawasan tempat tinggal buaya-buaya itu. Tentu saja buaya-buaya Pulau Seram tidak menerima harapan ular raksasa. Akhirnya, terjadilah perselisihan antara buaya-buaya Pulau Seram dengan ular raksasa. Pergilah kalian dari kawasan ini, perintah ular raksasa. Sekarang kawasan ini menjadi kekuasaan saya, lanjutnya. Wahai ular raksasa, apalah sebabnya kau mengusir kami dari tempat kami lahir dan berkembang?
Tanya salah satu buaya. Saya ingin menguasai kawasan ini karena di sini banyak makanan. Ular raksasa menjawab pertanyaan buaya Pulau Seram. Kawasan yang didiami oleh buaya-buaya Pulau Seram itu memang banyak tersedia bahan makanan. Terdapat banyak hewan liar, seperti rusa, babi, anjing, dan burung di kawasan itu. Demikian pula halnya di dalam sungai, banyak terdapat berbagai jenis ikan yang menjadi bahan makanan buaya-buaya Pulau Seram. Jika kalian tidak pergi dari kawasan ini, saya akan menggigit kalian hingga tewas, ancam ular raksasa. Kami tidak takut, kami akan mempertahankan kawasan ini. Tak semudah itu kami akan pergi dari sini, jawab buaya Pulau Seram. Tidak menunggu waktu lama, ular raksasa menyerang buaya-buaya Pulau Seram. Buaya-buaya Pulau Seram tidak tinggal diam. Mereka membalas serang ular raksasa. Perselisihan antara buaya-buaya Pulau Seram dengan ular raksasa berujung pada pertarungan yang tidak dapat dilerai. Mereka bertarung di suatu tempat yang disebut Tanjung Sial. Mereka berhadap-hadapan dan saling menyerang. Ular raksasa ingin mengalahkan buaya-buaya Pulau Seram. Begitu pula sebaliknya, buaya-buaya Pulau Seram ingin mengalahkan ular raksasa. Kedua belah pihak bertarung sekuat tenaga. Mereka saling menyerang dan mempertahankan diri. Tidak peduli siang ataupun malam, tak henti-hentinya mereka bertarung. Setelah beberapa lama bertarung, satu persatu kawanan buaya Pulau Seram kelelahan dan terluka. Buaya-buaya kewalahan menghadapi ular raksasa yang menjadi lawan tarung mereka. Ada buaya yang terluka, ada yang sekarat, dan bahkan ada yang tewas. Sebagian lainnya melarikan diri dari kawasan pertempuran. Kawanan buaya Pulau Seram tidak mampu menaklukkan ular raksasa. Kita harus mencari bantuan ke negeri lain, teriak salah satu buaya yang tampak kepayahan melawan ular raksasa. Baiklah, ular raksasa ini sangat kuat. Ia menyerang kita dengan ganas. Saudara-saudara kita telah banyak yang tewas. Kita harus segera pergi mencari bantuan, kata pimpinan buaya Pulau Seram. Kawanan buaya Pulau Seram yang terpojok dari serangan ular raksasa memutuskan pergi meninggalkan Tanjung Sial untuk mencari bantuan. Buaya-buaya itu memerlukan bantuan pihak lain untuk mengusir ular raksasa yang telah membuat keonaran di wilayah mereka. Kita ke Pulau Haruku untuk meminta bantuan Raja Learisa Kayeli, ucap salah satu dari kawanan buaya itu. Sang raja satu-satunya harapan kita. Akhirnya, mereka bersepakat untuk meminta bantuan Raja Sungai Learisa Kayeli. Buaya-buaya Pulau Seram kemudian bersama-sama berenang menuju Pulau Haruku untuk menemui Raja Sungai Learisa Kayeli, sang buaya raksasa. Bab 4. Kabar duka dari Pulau Seram. Setelah melalui perjalanan panjang, kawanan buaya Pulau Seram akhirnya tiba di perairan Pulau Haruku. Mereka segera menuju Sungai Learisa Kayeli untuk menemui Raja Sungai Learisa Kayeli. Mereka hendak mengadukan perlakuan ular raksasa yang telah mengganggu ketentraman buaya-buaya Pulau Seram. Di hadapan Raja Learisa Kayeli, kawanan buaya Pulau Seram menyampaikan derita yang mereka alami. Mereka menceritakan kabar duka, kabar kekalahan melawan ular raksasa. Kawanan buaya Pulau Seram menceritakan pangkal persoalan yang mereka hadapi. Mereka juga melaporkan bahwa beberapa buaya Pulau Seram telah terluka dan bahkan tewas di tangan ular raksasa. Kami buaya dari Pulau Seram ingin meminta bantuan raja, ucap salah satu buaya Pulau Seram mewakili buaya-buaya lainnya. Dalam pertemuan itu, buaya Pulau Seram menceritakan awal mula perselisihannya dengan ular raksasa. Buaya Pulau Seram menyatakan bahwa ular raksasa itu sangat congkak. Ular raksasa telah mengganggu ketentraman hidup kawanan buaya Pulau Seram. Untuk itu, mereka meminta bantuan Raja Sungai Learisa Kayeli untuk mengusir ular raksasa dari tempat tinggal kawanan buaya Pulau Seram. Pada saat kawanan buaya Pulau Seram datang, buaya Learisa Kayeli sedang hamil tua. Sang raja ingin istirahat sambil menunggu masa melahirkan bayinya. Ia sedang tidak ingin melakukan banyak aktivitas, apalagi untuk bertarung. Akan tetapi, buaya Learisa Kayeli tidak tega melihat dan mendengar saudara-saudaranya dari Pulau Seram telah sekarat, dan beberapa di antaranya tewas dibunuh ular raksasa. Setelah beberapa saat berpikir, dengan segenap keteguhan hati, Raja Learisa Kayeli menyatakan akan membela buaya-buaya Pulau Seram.
sedang tidak ingin melakukan banyak aktivitas, apalagi untuk bertarung. Akan tetapi, buaya Learisa Kaeli tidak tega melihat dan mendengar saudara-saudaranya dari Pulau Seram telah sekarat, dan beberapa di antaranya tewas dibunuh ular raksasa. Setelah beberapa saat berpikir, dengan segenap keteguhan hati, Raja Learisa Kaeli menyatakan akan membela buaya-buaya Pulau Seram. Antar saya ke tempat ular raksasa itu berada, lanjut Raja Learisa Kaeli. Mendengar jawaban Raja Learisa Kaeli, kawanan buaya Pulau Seram bersorak-sorai memberi semangat kepada sang raja. Hidup Raja Learisa Kaeli! Hidup Raja Learisa Kaeli! Hidup Raja Learisa Kaeli! Buaya-buaya Pulau Seram mengibaskan ekornya, memercikkan air sungai Learisa Kaeli sebagai pertanda dukungan kepada sang raja. Mereka berharap Raja Sungai Learisa Kaeli dapat mengusir ular raksasa yang telah mengganggu kehidupan damai kawanan buaya Pulau Seram. Buaya Pulau Seram ingin kehidupan damai tanpa diganggu kehadiran ular raksasa. Tunjukkan di mana tempat ular raksasa itu berada, lanjut Raja Sungai Learisa Kaeli. Bab 5, Pertempuran Sengit, Raja Learisa Kaeli melawan ular raksasa. Bersama dengan kawanan buaya Pulau Seram, Raja Learisa Kaeli berangkat menuju Tanjung Sial. Berhari-hari mereka berenang menembus ombak dan menerjang badai, hingga kemudian mereka tiba di Tanjung Sial. Di Tanjung Sial, ular raksasa tampak masih bergelantungan di dahan sebuah pohon besar di pinggir pantai. Ia sedang mengintai hewan-hewan yang melintas di bawahnya. Dari pohon itu pula, ia melihat kehadiran kawanan buaya Pulau Seram telah kembali lagi ke kawasan Tanjung Sial. Namun, kali ini, kawanan buaya itu datang bersama seekor buaya besar, yang merupakan Raja Learisa Kaeli. Saat melihat kawanan buaya Pulau Seram datang bersama Raja Learisa Kaeli, ular raksasa makin bersikap congkak. Ular raksasa berdesis untuk menggertak kawanan buaya Pulau Seram dan sang raja. Ia berpindah dari dahan satu ke dahan lain. Ular raksasa benar-benar hendak menyerang kawanan buaya Pulau Seram dan Raja Learisa Kaeli. Melihat gerak-gerik ular raksasa yang hendak menyerang, Raja Learisa Kaeli tidak gentar. Sang raja terus berenang. Ia mendekati pohon tempat ular raksasa berada. Saat berada di bawah pohon, Raja Learisa Kaeli tiba-tiba menerima serangan mendadak dari ular raksasa. Bentrok pun tak terhindarkan. Terjadilah pertarungan sengit antara ular raksasa melawan Raja Learisa Kaeli. Ular raksasa bertubi-tubi menyerang Raja Learisa Kaeli. Tubuhnya yang panjang dililitkan ke tubuh Raja Learisa Kaeli. Ular raksasa berusaha sekuat tenaga meremukkan tulang-tulang Raja Learisa Kaeli. Leher Raja Learisa Kaeli tak luput dari serangan ular raksasa. Berkali-kali ular raksasa menggigit leher Raja Learisa Kaeli. Namun, Raja Learisa Kaeli tidak akan menyerah begitu saja. Walau masih lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari Pulau Haruku ke Pulau Seram, Raja Learisa Kaeli melakukan perlawanan sengit terhadap ular raksasa. Ia tidak ingin mengecewakan kaumnya. Ia tidak ingin semua buaya takluk di tangan ular raksasa, pengganggu kedamaian buaya Pulau Seram. Sang Raja Learisa Kaeli berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan ular raksasa. Di sela-sela pertempuran, ular raksasa menggertak Raja Learisa Kaeli. "Saya akan mengalahkanmu seperti halnya buaya-buaya Pulau Seram," teriak ular raksasa dengan pongahnya. "Kamu akan bernasib sama dengan buaya-buaya Pulau Seram," lanjutnya. Raja Learisa Kaeli tidak gentar. Ia tetap tenang menangkis serangan ular raksasa. Setiap ada kesempatan, Raja Learisa Kaeli balik menyerang ular raksasa. Sang Raja Learisa Kaeli tidak ingin gegabah menghadapi serangan dan gertakan lawan. Ia selalu waspada dan berusaha menghindari serang mematikan dari ular raksasa. Pertarungan Raja Learisa Kaeli melawan ular raksasa disaksikan oleh kawanan buaya Pulau Seram. Buaya-buaya Pulau Seram khawatir Raja Learisa Kaeli kalah karena ular raksasa tersebut sangat tangguh. Terlebih lagi, Raja Learisa Kaeli sedang hamil dan masih lelah setelah melakukan perjalanan panjang. Kawanan buaya Pulau Seram sangat was-was. Mereka berdoa agar Raja Learisa Kaeli diberi kekuatan untuk mengalahkan ular raksasa. Setelah sekian lama saling menyerang, tampak Raja Learisa Kaeli terluka akibat gigitan dan lilitan ular raksasa. Raja Learisa Kaeli sekarat.
Ular raksasa yang merasa akan memenangi pertempuran itu menjadi congkak. Saat ular raksasa bersikap congkak, Raja Learisa Kayeli melihat kesempatan untuk menyerang. Dengan sekuat tenaga, ekor Raja Learisa Kayeli yang panjang dihentakkan ke tubuh ular raksasa. Raja Learisa Kayeli menyerang berkali-kali. Ular raksasa sekarat dan akhirnya tewas. Bab 6, Kemenangan Raja Learisa Kayeli. Melihat ular raksasa tewas, kawanan buaya Pulau Seram bersorak menyemangati Raja Learisa Kayeli. Hidup Raja Learisa Kayeli! Hidup Raja Learisa Kayeli! Teriak buaya-buaya Pulau Seram. Kawanan buaya Pulau Seram berterima kasih kepada Raja Learisa Kayeli yang telah menaklukkan ular raksasa. Mereka bergembira karena ular raksasa yang telah membunuh banyak buaya Pulau Seram telah tewas. Sebagian buaya lainnya juga masih terluka karena gigitan ular raksasa yang ganas itu. Hidup Raja Learisa Kayeli! Hidup Raja Learisa Kayeli! Tak henti-henti kawanan buaya Pulau Seram meneriakkan nama Raja Learisa Kayeli. Teriakan kawanan buaya Pulau Seram menggelegar ke seantero Tanjung Sial. Mereka ingin mengabarkan ke semua makhluk yang ada di sekitar Tanjung Sial bahwa ular raksasa telah takluk di tangan Raja Learisa Kayeli. Teriakan para buaya sekaligus merupakan dukungan, semangat, dan ucapan terima kasih mereka kepada Raja Learisa Kayeli yang telah berjuang sekuat tenaga mengalahkan ular raksasa. Buaya-buaya Pulau Seram kembali membayangkan kehidupan damai tanpa gangguan ular raksasa. Ular raksasa telah tewas yang berarti kehidupan aman dan tentram akan kembali terwujud. Buaya-buaya Pulau Seram akan kembali mencari makanan dengan tenang, tanpa ketakutan akan gangguan ular raksasa. Anak-anak buaya dapat kembali bermain di perairan Tanjung Sial dengan bebas. Mereka tidak akan terganggu lagi oleh ular raksasa itu. Singkatnya, mereka sudah merasa aman, tenang, dan tentram. Bab 7. Harga kemenangan. Takluknya ular raksasa harus dibayar mahal oleh Raja Learisa Kayeli. Sekujur tubuh sang raja penuh luka, bekas gigitan ular raksasa. Darah menetes dari beberapa bagian tubuh sang raja. Selain itu, tenaga Raja Learisa Kayeli terkuras habis. Akibatnya, kondisi tubuh Raja Learisa Kayeli melemah. Walau begitu, buaya Learisa Kayeli tetap memperlihatkan ketegarannya. Ia tidak mau buaya-buaya Pulau Seram bersedih hati melihat kondisi fisiknya yang melemah. Ia harus tetap tampak kuat di hadapan buaya-buaya Pulau Seram. Ia harus tegar. "Saya baik-baik saja," ucap Raja Learisa Kayeli kepada buaya-buaya Pulau Seram. "Sekarang saya akan kembali ke tempat tinggal saya di Pulau Haruku," lanjut Raja Learisa Kayeli. Raja Learisa Kayeli mulai mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan panjang menuju Pulau Haruku. Tenaga yang tersisa akan digunakannya Raja Learisa Kayeli mulai mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan panjang menuju Pulau Haruku. Tenaga yang tersisa akan digunakannya untuk mengarungi lautan Pulau Seram menuju Sungai Learisa Kayeli di Pulau Haruku. Ia juga berharap anak dalam kandungannya tetap baik-baik hingga saatnya melahirkan. Mendengar ucapan Raja Learisa Kayeli, kawanan buaya Pulau Seram bersedih hati. Mereka tidak tahu dengan apa harus membalas kebaikan Raja Learisa Kayeli. Sang raja menjadi terluka dan kelelahan karena telah membantu mereka menaklukkan ular raksasa. Sang raja telah menciptakan kembali kedamaian di kawasan Tanjung Sial. Sang raja telah menolong mereka, menyelamatkan kehidupan mereka dari gangguan ular raksasa. "Wahai sang raja, beristirahatlah di sini selama beberapa hari. Raja perlu istirahat untuk mengembalikan tenaga. Juga, luka-luka Raja Learisa Kayeli perlu dirawat," pinta buaya Pulau Seram. "Terima kasih, saudara-saudaraku. Luka ini tidak apa-apa. Tidak lama lagi akan sembuh," jawab Raja Learisa Kayeli. "Saya harus segera kembali ke Pulau Haruku. Saya sudah lama meninggalkan Sungai Learisa Kayeli," lanjut sang raja. Buaya-buaya Pulau Seram sangat bersedih hati, apalagi saat itu sang Raja Learisa Kayeli sedang hamil tua. Sang raja akan melakukan perjalanan panjang dalam kondisi hamil dan sekujur tubuhnya penuh luka. Buaya-buaya Pulau Seram ingin agar Raja Learisa Kayeli menetap bersama mereka di Tanjung Sial. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah mungkin terwujud karena Raja Learisa Kayeli tetap ingin kembali hidup di negerinya yang indah dan damai.
Sungai Learisakayeli di negeri Aman Harukui, Pulau Haruku. Wahai Sang Raja, kami amat bergembira atas bantuan Sang Raja yang telah menaklukkan ular raksasa. Namun, kami juga bersedih hati karena Sang Raja menderita luka akibat gigitan ular jahat itu, ucap salah satu buaya Pulau Seram. Saudara-saudaraku, luka-luka ini tidaklah seberapa, jawab Raja Learisakayeli. Yang terpenting adalah kembali terciptanya kedamaian di kawasan ini, lanjut Sang Raja. Mendengar jawaban Sang Raja, buaya-buaya Pulau Seram sangat terharu. Mereka makin mengagumi sosok Raja Learisakayeli yang arif dan bijaksana itu. Sang Raja yang sedang terluka tidak mengeluh dan meminta belas kasih atas jasanya mengalahkan ular raksasa. Itulah jiwa pemimpin sejati. Pemimpin itu selalu bekerja tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang ditolongnya. Bab 8. Tanda persahabatan dari Pulau Seram. Sebelum meninggalkan Tanjung Sial, Raja Learisakayeli diberi bekal oleh buaya-buaya Pulau Seram. Bekal tersebut berupa 3 jenis ikan yang banyak hidup di perairan Tanjung Sial. Ikan-ikan itu yakni ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang. Ikan-ikan itu akan menjadi persediaan makanan Raja Learisakayela selama melakukan perjalanan ke Pulau Haruku. Apalagi, saat itu Raja-Raja Learisakayeli sedang hamil tua dan sedang menunggu masa melahirkan bayinya. Buaya-buaya Pulau Seram tidak ingin Raja Learisakayeli bersusah payah mencari sendiri makanan untuk bayinya. Raja Learisakayeli masih terluka akibat pertarungannya melawan ular raksasa. Raja Learisakayeli yang hendak pamit untuk kembali ke Pulau Haruku, kaget dibawakan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang. Sang Raja sama sekali tidak mengharapkan imbalan apapun dari buaya-buaya Pulau Seram. Ia tulus membantu buaya-buaya Pulau Seram yang terdesak akibat gangguan ular raksasa. Wahai saudaraku, saya masih cukup kuat untuk mencari makanan bagi diriku, sahut Raja Learisakayeli. Ambillah ikan-ikan ini untuk makanan buaya-buaya yang ada di sini. Kalian amat membutuhkan makanan setelah sekian lama terusik oleh kehadiran ular raksasa, lanjut Sang Raja dengan bijaknya. Dengan sopan, Raja Learisakayeli menolak pemberian buaya-buaya Pulau Seram. Ia tidak ingin merepotkan buaya lainnya. Di negerinya di Pulau Haruku, tersedia banyak makanan bagi dirinya. Oleh karena itu, ia menolak ikan-ikan pemberian buaya-buaya Pulau Seram. Walau Sang Raja menolak, buaya-buaya Pulau Seram tetap meminta Raja Learisakayeli untuk menerima pemberian mereka. Buaya-buaya Pulau Seram tidak merasa kerepotan mencari ikan-ikan untuk diberikan kepada Sang Raja. Ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang tersedia banyak di Tanjung Sial. Mereka memberikan ikan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Sang Raja yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk menaklukkan ular raksasa. Berkat bantuan Raja Learisakayeli, buaya-buaya Pulau Seram dapat kembali hidup tenang. Wahai Raja, bawalah ikan-ikan ini ke negeri Haruku, tutur salah satu buaya Pulau Seram yang tetap berharap agar ikan-ikan pemberian mereka diterima Raja Learisakayeli. Ikan-ikan ini tidak hanya untuk menjadi makanan selama dalam perjalanan, tetapi juga akan menjadi bukti hubungan baik antara kami di Tanjung Sial dan Raja di Sungai Learisakayeli. Lanjut buaya Pulau Seram itu. Buaya-buaya Pulau Seram sangat berharap Raja Learisakayeli mau menerima ikan-ikan pemberian mereka. Walau Raja Learisakayeli telah berkali-kali menolak, buaya-buaya Pulau Seram tetap meminta Sang Raja mau menerima pemberian mereka. Sang Raja akhirnya mengalah dan menerima pemberian itu. Ia tidak ingin buaya-buaya Pulau Seram kecewa. Baiklah, saya menerima ikan-ikan ini. Hidup Raja Learisakayeli! Hidup Raja Learisakayeli! Buaya-buaya Pulau Seram sahut menyahut, meneriakkan nama Raja Learisakayeli. Mereka bergembira karena ikan yang mereka berikan akhirnya diterima oleh Raja Learisakayeli. Ikan itu dapat menjadi penanda ikatan persaudaraan antar mereka. Setelah menerima ikan pemberian buaya-buaya Pulau Seram, Raja Learisakayeli memohon izin untuk meninggalkan kawasan Tanjung Sial. Ia akan kembali ke Pulau Haruku. Ia sudah tak sabar ingin merendam diri di Sungai Learisakayeli. Hendak pula ia menjumpai warga yang selalu membutuhkan bantuannya untuk menyeberangi Sungai Learisakayeli.
Ia ingin merasakan kembali kaki-kaki warga yang menjadikan punggungnya sebagai tumpuan saat menyeberangi sungai. Sang raja rindu akan apapun yang ada di sungai Learisa Kaeli. Sang raja kemudian meninggalkan Tanjung Sial. Bersama ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang, sang raja berenang menuju Pulau Haruku. Perlahan-lahan mereka mulai menjauh dari Tanjung Sial. Perjalanan jauh melintasi perairan antara Tanjung Sial ke Pulau Haruku terpampang luas di hadapan mereka. Setelah beberapa lama berenang, sang raja berhenti dan menoleh ke arah Tanjung Sial. Sang raja kembali mengenang apa yang telah terjadi selama sang raja berada di Tanjung Sial. Ia mengingat kembali buaya-buaya Pulau Seram yang hidup di kawasan itu. Ia juga membayangkan kembali pertempurannya melawan ular raksasa. Sang raja hampir tewas akibat serangan ular jahat itu. Semua peristiwa itu kembali terkenang. Sang raja tidak ingin berlama-lama mengenang semua yang terjadi di Tanjung Sial. Ia kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Haruku. Pulau Haruku masih jauh. Bersama-sama dengan ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang setia sang raja berenang, menembus derasnya arus laut. Badai, hujan, dan petir tidak dihiraukannya. Sang raja terus berenang menuju Pulau Haruku. Di kanan dan kirinya, ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang bersatu padu berenang, bersama-sama melintasi laut antara Tanjung Sial dan Pulau Haruku. Bab 9. Kematian dan Kelahiran. Perlahan-lahan Raja Learisa Kaeli dan sekelompok ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang mulai berenang menjauh dari pesisir Tanjung Sial. Sang raja meninggalkan Tanjung yang pernah menjadi tempat pertempurannya melawan ular raksasa. Ia berharap kehidupan para buaya Tanjung Sial kembali harmonis seperti sebelum kedatangan ular raksasa. Setelah berhari-hari berenang, akhirnya Raja Learisa Kaeli bersama ikan-ikan pemberian dari buaya-buaya Pulau Seram tiba di pesisir Pantai Liang, Pulau Ambon. Di pantai berpasir putih itu, sang raja tidak berhenti untuk istirahat. Sang raja memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Haruku. Ia ingin segera tiba di Pulau Haruku, di Sungai Learisa Kaeli, sungai tempat ia menjalani kehidupan. Sang raja ingin mengobati luka-lukanya di Sungai Learisa Kaeli. Ia ingin istirahat di sungai itu sambil menanti kelahiran bayinya. Dari Pantai Liang, sang raja melanjutkan perjalanannya. Ia menyusuri sepanjang Pantai Liang hingga kemudian tiba di Pantai Waai. Sang raja berenang menyusuri sepanjang pantai itu. Seperti halnya di Pantai Liang, sang raja juga tidak ingin mengistirahatkan diri di Pantai Waai. Ia ingin segera tiba di Pulau Haruku. Ternyata, saat menyusuri Pantai Waai, Raja Learisa Kaeli sangat kelelahan. Darah terus menetes dari luka-lukanya. Memar di tubuhnya akibat lilitan ular raksasa masih terasa sakit. Perjalanan panjang menyeberangi lautan dari Tanjung Sial sangat menguras teganya. Sang raja sangat kelelahan, tubuhnya melemah. Raja Learisa Kaeli sekarat. Sang raja tidak dapat melanjutkan perjalanan. Raja Learisa Kaeli memutuskan untuk istirahat di Pantai Waai. Tubuhnya yang melemah memerlukan waktu untuk istirahat agar kembali bugar. Ia juga sangat mengkhawatirkan keadaan bayi di dalam kandungannya. Sang raja tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki pada bayinya. Untuk itu, sang raja memilih untuk singgah di Pantai Waai untuk istirahat. Ia merebahkan diri di Pantai Waai yang berpasir putih itu. Pada saat warga Waai menuju pantai, terkejutlah mereka melihat seekor buaya besar yang sedang sekarat. Buaya itu adalah Raja Learisa Kaeli. Mereka sangat iba melihat buaya itu. Akan tetapi, mereka tidak tahu harus dengan cara apa menolong sang buaya. Melihat banyak warga yang mengelilinginya, sang Raja Learisa Kaeli berkata, "Ambillah sebatang lidi dan tusukkan ke pusar saya." Raja Learisa Kaeli tampaknya merasa tidak akan bertahan hidup lama lagi. Ia telah memberitahukan kepada warga Pantai Waai rahasia cara membunuh dirinya. Rahasia itu tidak pernah diceritakannya kepada siapapun. Selama ini rahasia itu disimpannya baik-baik. Warga Pantai Waai yang iba melihat kondisi tubuh Raja Learisa Kaeli pada akhirnya menuruti anjuran sang raja. Mereka mengambil sebatang lidi dan menusukkannya ke pusar Raja Learisa Kaeli.
Sesaat kemudian Raja Learisa Kayeli tewas. Di pantai Waai, Raja Learisa Kayeli menghembuskan napas terakhirnya. Sang raja yang terkenal suka menolong itu meninggal dalam perjalanan pulang dari Pulau Seram. Sang raja meninggal karena luka-luka bekas gigitan dan lilitan ular raksasa di Tanjung Sial. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Raja Learisa Kayeli sempat melahirkan anaknya di pantai Waai. Anak sang raja terlahir dengan selamat. Tubuh anak sang raja tampak bugar dan sehat. Kelak, ia akan menjadi penerus sang raja di negeri Harukui. Selama beberapa hari, buaya muda itu belajar berenang di pantai Waai. Walau baru belajar, ia telah mampu berenang dengan gesit. Buaya muda belajar menyelam dan mengapungkan diri. Ia belajar sendiri. Ibunya, Raja Learisa Kayeli, telah meninggal di pantai itu. Selain belajar berenang, buaya muda itu juga belajar cara mencari makanan. Ia harus belajar mempertahankan hidup tanpa bantuan orang lain. Ia harus kuat dan mandiri karena ia hidup sebatang kara. Buaya muda tidak boleh bersikap lemah. Ia harus menjadi buaya muda yang kuat, tangguh, dan bijaksana. Ia harus melanjutkan kebajikan ibunya yang suka menolong orang-orang lemah. Setelah merasa mantap untuk melakukan perjalanan ke Pulau Haruku, buaya muda meneruskan perjalanan menuju Pulau Haruku. Tak lupa, ia turut serta membawa semua ikan pemberian buaya-buaya Pulau Seram. Ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang mengiringi perjalanan buaya muda. Mereka berenang bersama-sama dan tampak sebagai satu rombongan besar. Ikan-ikan itu hendak dibawanya ke sungai Learisa Kayeli di Pulau Haruku. Buaya muda meninggalkan pantai Waai menuju Pulau Haruku. Ia meninggalkan pantai tempat ibunya, sang Raja Learisa Kayeli, dimakamkan. Dengan berat hati, buaya muda melanjutkan perjalanan ibunya untuk menuju sungai Learisa Kayeli, tempat ibunya tumbuh dan berkembang. Buaya muda bertekad untuk menjaga sungai Learisa Kayeli dan menolong warga setempat. Bab 10. Tersesat di Pantai Paso. Sang buaya muda aktif menggerakkan kaki dan mengibaskan ekor. Ia berenang menuju Pulau Haruku. Ia telah berani melintasi lautan bebas, menerjang ombak dan derasnya arus laut. Setelah sekian lama berenang menyusuri pesisir Pulau Ambon, buaya muda akhirnya tiba di Pantai Tulehu. Pantai Tulehu bukanlah daerah tujuannya. Ia kembali meneruskan perjalanannya ke Pulau Haruku. Ia terus-menerus menggerakkan kaki dan ekornya. Buaya muda ingin segera tiba di sungai Learisa Kayeli, Pulau Haruku. Namun ternyata, sang buaya muda telah salah jalan. Dari Pantai Tulehu, ia bukannya berenang ke arah Pulau Haruku. Ia malah berenang ke arah yang berbeda. Akhirnya, buaya muda justru tiba di Pantai Paso, masih di Pulau Ambon. Buaya muda tetap pada satu tujuan, yakni hendak menuju sungai Learisa Kayeli di Pulau Haruku. Ia ingin menetap di sungai yang pernah menjadi tempat tinggal ibunya. Ia ingin melanjutkan keberadaan ibunya di sungai Learisa Kayeli, membantu warga yang membutuhkan bantuan untuk menyeberangi sungai. Buaya muda berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jalan menuju Pulau Haruku. Ia tidak mengajak serta ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang untuk mencari informasi tentang arah jalan ke Pulau Haruku. Ketiga ikan itu dibiarkannya bermain di perairan Pantai Paso. Anak Raja Learisa Kayeli itu bertanya kepada siapa saja yang ditemuinya. Ia berenang ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Setiap orang yang ditemui di jalan, ia akan menanyakan arah jalan menuju Pulau Haruku. Buaya muda tidak lelah untuk bertanya, hingga kemudian ia memperoleh petunjuk tentang arah jalan menuju Pulau Haruku. Ia gembira usahanya berhasil. Dengan penuh semangat, buaya muda itu segera kembali untuk menemui ikan-ikan yang menyertai perjalanan ibunya dari Pulau Seram. Buaya muda hendak memberitahu mereka tentang arah jalan menuju Pulau Haruku. Mereka akan berenang bersama-sama menuju Pulau Haruku, ke sebuah sungai bernama Learisa Kayeli. Buaya muda kembali tiba di tempat ikan-ikan dari Pulau Seram menunggu dirinya. Sesaat kemudian, buaya muda dan ikan-ikan itu meninggalkan Pantai Paso. Mereka berenang melintasi perairan Paso menuju Pulau Haruku. Anak Raja Learisa Kayeli sangat bersemangat karena tidak lama lagi mereka akan tiba di tanah leluhur ibunya, Pulau Haruku.
Saat berada di pertengahan perairan antara Pulau Ambon dan Pulau Haruku, buaya muda merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam perjalanan itu. Perasaannya agak gundah, hatinya tidak tenang. Akan tetapi, ia tidak tahu apa sebabnya. Buaya muda menjadi was-was jangan sampai ada musibah atau hal yang dapat mengganggu perjalanannya bersama ikan-ikan dari Pulau Seram. Buaya muda memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia ingin mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Buaya muda memperhatikan daerah sekelilingnya. Matanya tajam mengamati setiap benda atau apa saja yang ada di sekitarnya. Ikan-ikan yang turut menyertai perjalanannya menuju Pulau Haruku juga tak luput dari perhatiannya. Astaga, teriak buaya muda. Buaya muda baru menyadari penyebab ia gelisah sepanjang perjalanan dari Pantai Paso menuju Pulau Haruku. Rupanya, ikan parang-parang tidak bersamanya saat itu. Mana ikan parang-parang? Mana ikan parang-parang? Buaya muda berteriak-teriak menyebut ikan parang-parang. Di sampingnya, hanya ada ikan lompa dan ikan make. Ikan parang-parang tidak dilihatnya sama sekali. Ikan parang-parang! Ikan parang-parang! Ikan parang-parang! Buaya muda terus memanggil-manggil ikan parang-parang, agar segera bergabung dengan dirinya. Buaya muda menyelam ke kedalaman laut, siapa tahu ikan parang-parang berada di bagian laut dalam. Usaha buaya muda sia-sia. Walau telah mencari dan memanggil-manggil, ikan parang-parang tetap tidak muncul. "Apakah kalian tidak melihat ikan parang-parang?" tanya buaya muda ke ikan lompa dan ikan make. "Tadi ikan parang-parang pergi mencari makanan di tempat lain," jawab ikan lompa. "Saat buaya muda mengajak kami melanjutkan perjalanan, ikan parang-parang belum kembali." Buaya muda akhirnya menyadari jikalau ikan parang-parang tidak turut serta dalam perjalanan dari Pantai Paso menuju Pulau Haruku. Ikan parang-parang ternyata tertinggal di Pantai Paso, berkilo-kilometer di belakang mereka. Saat mereka berada di Pantai Paso, ikan parang-parang sempat terpisah dari ikan lompa dan ikan make. Ketika buaya muda kembali dari mencari tahu jalan menuju Pulau Haruku, ikan parang-parang belum kembali ke tempat mereka seharusnya berkumpul. Itulah sebabnya saat buaya muda mengajak ikan-ikan itu berenang ke Pulau Haruku, ikan parang-parang tidak turut serta. Buaya muda juga lupa mengecek kelengkapan anggota rombongannya. Pantai Paso sekian kilometer di belakang mereka. Jikalau buaya muda kembali lagi ke Pantai Paso, dibutuhkan waktu berhari-hari untuk berenang. Akhirnya, buaya muda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Haruku, tanpa ikan parang-parang. Mungkin saja telah menjadi takdir ikan parang-parang yang harus menetap di Pantai Paso, bukan di Pantai Pulau Haruku. Ada perasaan haru di hati buaya muda. Ia tak henti mengenang ikan parang-parang yang ekian lama setia bersamanya. Bahkan sebelum bersama dirinya, ikan parang-parang telah lama bersama ibunya, Raja Learisa Kayeli. Seperti halnya ikan lompa dan ikan make, ikan parang-parang menunjukkan sikap setia kepada Raja Learisa Kayeli, ataupun kepada buaya muda. Buaya muda sangat bersedih hati. Itulah sebabnya, ia gelisah kala ikan parang-parang tidak bersamanya saat perjalanan dari Pantai Paso menuju Pulau Haruku. Tinggallah ikan lompa dan ikan make yang dibawa buaya muda menuju sungai Learisa Kayeli di Pulau Haruku. Mereka berenang sekuat tenaga untuk segera mencapai daerah tujuan. Mereka menerjang ombak, menghadang badai, dan arus laut antara Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Terik matahari tidak menjadi penghalang semangat mereka. Buaya muda bersama ikan lompa dan ikan make bersama-sama berenang menuju Pulau Haruku. Setelah sekian lama berenang, buaya muda bersama ikan lompa dan ikan make tiba di pesisir pantai Pulau Haruku. Mereka segera menuju negeri Haru Ukui dan mencari muara sungai Learisa Kayeli. Bab 11. Akhirnya tiba di sungai Learisa Kayeli. Perlahan-lahan, buaya muda berenang memasuki muara sungai Learisa Kayeli. Tiap jengkal sungai Learisa Kayeli diamatinya dengan baik. Ia melihat bebatuan, pepohonan, dan berbagai makhluk bawah air yang banyak hidup di sungai Learisa Kayeli. Sesekali, ia menyelam untuk melihat keadaan alam bawah air sungai berair jernih itu. Sungai Learisa Kayeli yang mengalir tenang itu telah menyambut dengan hangat kehadiran buaya muda di negeri ibunya, Sungai Learisa Kayeli.
Buaya muda merasakan jejak-jejak ibunya. Ia menghirup aroma udara sekitar sungai Learisakaeli. Seakan ia ingin menyatukan diri secara total dengan alam sepanjang sungai Learisakaeli. Sungai tempat ibunya menjalani hari-hari bersama warga sekitar. Buaya muda segera merendam diri di beningnya air sungai Learisakaeli. Ia menikmati indahnya alam di sungai itu, tempat ibunya tumbuh dan berkembang. Buaya muda segera merendam diri di beningnya air sungai Learisakaeli. Ia menikmati indahnya alam di sungai itu, tempat ibunya tumbuh dan berkembang. Di sungai Learisakaeli, buaya kecil hidup bersama ikan-ikan pemberian buaya-buaya dari Pulau Seram. Buaya muda menjaga dengan baik ikan lompa dan ikan make dari gangguan makhluk lain. Ikan lompa dan ikan make telah menjadi sahabat buaya muda sejak dalam perjalanan dari pantai Waai hingga tiba di Pulau Haruku. Tidak hanya kepada buaya muda, kedua ikan itu juga menjadi sahabat ibunya, Raja Learisakaeli. Persahabatan ikan antara buaya muda dengan lompa dan ikan make telah melahirkan rasa saling menjaga dan melindungi. Buaya muda yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan tenaga kuat, memilih sebagai pelindung ikan lompa dan ikan make. Kedua ikan tersebut tumbuh dan berkembang di perairan Pulau Haruku, hingga ke sungai Learisakaeli. Keduanya dapat dengan leluasa mencari makanan, bermain, dan menikmati tiap bagian sungai. Beberapa tahun kemudian, buaya kecil tumbuh menjadi buaya dewasa yang tangguh. Ia memiliki badan yang kekar, ekor yang bertenaga, dan gigi yang tajam. Seperti ibunya, anak Raja Learisakaeli itu rajin menolong warga yang hendak menyeberangi sungai. Jadi, anak Raja Learisakaeli itu pun akrab dengan warga. Selain buaya kecil yang tumbuh menjadi buaya dewasa, ikan lompa dan ikan make juga berkembang biak dengan baik di sungai Learisakaeli. Hari demi hari, jumlah ikan lompa dan ikan make bertambah banyak. Di sungai Learisakaeli, mereka hidup nyaman, tidak diganggu oleh hewan lain. Sang buaya menjaga ikan lompa dan ikan make sehingga ikan-ikan itu leluasa mencari makanan. Mereka berbahagia di sungai itu. Sungai Learisakaeli pun dipenuhi ikan lompa dan ikan make. Karena jumlahnya yang semakin melimpah, ikan lompa dan ikan make menjadi ikan andalan masyarakat Pulau Haruku. Demikian pula, halnya ikan parang-parang yang menjadi ikan yang paling banyak dijumpai di perairan Paso. Keberadaan ikan lompa dan ikan make yang melimpah di Pulau Haruku dan ikan parang-parang di perairan Paso menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Warga menangkap ikan-ikan itu untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk mereka. Walau ikan-ikan tersebut melimpah, warga setempat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ikan-ikan tersebut di perairan Pulau Haruku dan Pantai Paso. Ikan lompa, ikan make, dan ikan parang-parang yang melimpah di perairan Maluku merupakan buah kebaikan Raja Learisakaeli. Limpahan ikan tersebut tidak hanya dinikmati oleh buaya seorang diri, tetapi juga oleh warga lain. Buaya menjaga warga dan warga juga menjaga buaya. Keduanya saling menjaga agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera.